3, 4 yuk. Welcome to Lombok. Ternyata di sebelah sana itu lagi ada perang pusaka, guys. Ini akan sepertinya bertempur. Di sini akan tempur keris lawan keris dan nanti ada yang ngekor. Hai guys, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita lagi di hotel ini adalah hotel yang disediakan sama panitia di Lombok ini. Dan kebetulan di hotel ini tempat berkumpulnya para pecinta pusaka, para pedagang pusaka ini ya. Di kamar-kamar ini banyak banget dari Lombok Tengah, dari Lombok Barat, dari mana-mana nih. Ada dari Jawa juga. Nah, kebetulan pagi-pagi ini sambil kita ngopi, ternyata di sebelah sana itu lagi ada perang pusaka, guys. Ayo kita lihat ya. Hai guys, hai teman-teman. Ayo guys. Oke, selamat pagi semuanya. Waduh, ini jadi kita rencananya sebentar lagi kita mau ke bursa pusakanya di Mandalika. Itu ini daerah Mandalika ini ya, Bang ya? Ini daerah Mandalika. Jadi kita istilahnya ini pemanasan dulu ini, guys. Pemanasan dulu ya. Jadi apa namanya, tempur pusaka ini hari ini? Maksudnya apa nih? Rempok-rempokan. Wah, namanya itu rempok-rempokan, guys. Jadi itu tradisi ini ya, tradisi para pecinta Tosan Aji. Rempok-rempokan itu artinya saling menawarkan pusaka, saling kalau ada adu pusaka, ada barter juga gitu ya. Waduh, mantap guys. Ini jarang banget di record. Oke, ini perkenalin dulu nih Mas. Dari Mas siapa ini dulu? Saya Yan. Dari Medan. Yan, dari Medan. Jauh banget. Siap, dari sini? Memet. Mas Memet. Lari Lombok. Dari sini Abah? Gap. Pas. Gap. Oke, dari sana Mas Irun. Mas Irun Lombok. Padhol Mubin Abdullah. Padul Mudin Abdullah, Lombok juga guys. Jadi ini kita, ini satu lagi nih Bang. Dari mana ini? Dari Lombok. Dari Lombok semua ini guys. Ayo gabung guys. Oke. Jadi kita ngapain aja nih Bang? Apa yang bisa dilakukan? Ini akan sepertinya bertempur. Bertempur ini ya? Tempur, adu keris, entah nanti siapa yang ngeluarin uang. Apakah keris si Pak Sagap atau Pak Yan. Siap. Ya, di sini akan tempur keris lawan keris dan nanti ada yang ngekor. Oke. Istilah ngekor, bahasa di sininya tuh ngelong. Ngelong bahasanya guys. Oke. Terus oke. Harus ngeluarin uang. Yang kalah harus ngeluarin uang. Oke. Pusaka bagus cari uang. Oke. Pusaka sedang mengeluarkan uang. Oke. Siap. Ayo mulai. Ya. Monggo. Mana petarungnya? Petarung ini apa Sagap ini? Apa? Jadi saya bisa ikut nggak? Boleh. Tapi kan saya nggak bawa keris, jadi saya modal uang. Oke, siap. Ayo. Saya contohin dulu, saya belum ngerti nih caranya nih. Contohin dulu. Maksudnya saya harus pilih. Boleh. Yang naksir yang mana gitu? Naksir yang mana? Oke. Tawar menawar. Oke. Jika terjadi deal di tempat. Oke. Ini yang paling ujung Kinata. Ini yang paling ujung ada kinatanya. Karat Karat, tadi. masih ori. Masih ori. Wah. Ini ada bekas kinatanya nih guys. Ini dari Lombok mana nih? Lombok mana kemarin? Lombok Barat. Lombok Barat ini ya. Masuk dapur Carita ya. Ini jadi masih lokasian, masih belum dibersihkan, belum diwarangi, dan di gonjonya ini ada bekas. Bukan bekas itu. Apa ini? Tapi belum masih tutup karat. Oh, Karena masih ori. Ori Kinata. Hanya belum diwarangi saja. belum diwarangin aja ya? Ini harus hati-hati takut rontok emasnya. Iya. Jadi masih ada kinatanya, masih ketutup karat ini guys.
Oh, jadi nggak ada yang buka harga dulu nih? Bisa, kalau Langsung. kalau ada yang suka langsung tanya berapa Tanya harga, Oke. info, langsung. Gitu. Oh gitu. Oke. Oke, ini lihat dulu. Ya pasti minat semua ini. Ini pamor tangkis. Oh gitu ya? Waduh bahaya nih kalau borong ini. Ini pamornya tangkis. Ini pamor tangkis guys. Di sini ya pamor batik atau ganggang kanyut kalau di Jawa. Ininya di sebelahnya wasuta ya. Apa ini kalau di Lombok? Sure kalau di Lombok. Kalau di Lombok namanya sure-sure guys. Nah, ininya, Sama Banyumili. ininya emas sebagian, perak sebagian. Sebagian Mas Swasa, sebagian perak. Ya, ini emas. Ini Mas perak guys. Wah ini kelas berat ini kayaknya nih. Wah. Oke, kita mulai dari keris ini nih dulu nih. Gimana ini caranya? Ya boleh, itu 35. 35 juta guys. Perak. Ini ya full perak, jadi udah nyandang banget ya. Nyandang banget. Itu edisi langkanya kalau di Lombok. Ini edisi langkat guys. Dia selewah itu susah nyarinya dan pamor. Iya. Pamor miring, yang sini pamor miring, selewa, sepuh banget. Harga 35 juta, rangkai juga udah nyandang banget ya. Emas perak. Mas perak. Terus kita ngapain? Harus nawar? Nggak harus, kalau suka tawar boleh. Oh gitu ya. Lanjut dulu ya sambil dipertimbangkan ya. Pertimbangkan yang lain juga. Pertimbangkan yang lain. Oke. Satu piece. Ini keren ini. Waduh, ini keren nih. Oh, itu belum lihat dalamnya. Wih. Ini kalau di Jawa kayaknya mungkin namanya korawelang ya. Sebenarnya ini pamor cuma sengaja ditutup. Oh iya. Ini pamornya keren banget nih guys. Masuk tambal itu. Ini masuk tambal. Ya, cuma tambal di Lombok sangat sulit. Sangat jarang ya. Warangkai juga gading kayaknya. Ada gading, Perak. Wah, gading, perak. gigi paus. Ini gigi Gigi paus. ya. Ya, tapi satu level dengan gading. Ini Wow. perak lama. Ini perak lama. Nah, Bali. Bali. Wah. Ini yang ada yang satu yang lurus, satu lagi yang lo ini guys. Ini jadi masuk seselet ya? Belum ya? Udah sedang itu. Jadi udah masuk keris tempur ya biasa ya. Kalau seselet lebih pendek lagi biasanya ya. Lebih kecil. Ini berapa nih? Ini 30. 30 juta guys. Kayaknya bisa pulang naik perahu kita ini. Perahu terbang. Nah kalau ini berapa ini? Ini punya siapa ini? 10 juta. Ini 10 juta guys. Nego. Gagah dia besar. Gagah besar. Wah. Mantap. Ini sandangan. Ini sandangannya. Jadi masuk carita ya? Ya, cerita lanang. Carita lanang. Bokan satu deh. Ada sogokan satu langka. Biasanya Langka deh. ya langka. Mantap. Mantap. Tinggal ditawar aja, Bos. Tinggal ditawar. Waduh. Yang lain dulu. Keluarkan. Yang lain dulu. Nah, itu sebelah. Yang mana ini? Ini kemarin ini. Ini kemarin saya sudah nawar kayak ini. Jadi ini saya ada kemarin malam-malam udah lihat. Ini masuk apa sih? Namanya apa? Masuk pati. Pasopati ya. Ukurannya panjang. Panjang kemarin sih saya nawar sampai 4 juta ini kemarin ini. Ini gimana nih? Tempurnya gimana ini caranya? Naik dinetkan 7 juta guys. Jadi penawaran saya masih 4 juta ini guys. Wah ini gagal banget ini guys. Mantap ini. Pria punya selera. Pria punya selera ini. Ini taruh sana dulu. Waduh ini bisa nggak bisa tidur kita ini guys. Ini Sumatera. Ini Palembang ya? Ya, Palembang. Palembang. Ayo direview coba. Jelasin ke teman-teman. Ini dari Cula Badak. Wah, Cula Badak. Cula Badak. Wah. Dan ini adalah Lo 5 Palembang. Wah, jarang Untuk ini. iras. Hmm. Ini tuh seselitnya Sumatera. Nah, kalau di Sumatera itu kalau biasanya kalau yang betul-betul bawaan barang tuanya, biasanya kalau orang bilang tanduk itu cula. Umumnya begitu. Oh, gitu ya. Iya. Tanduk itu maksudnya Cula Badak ya? Cula Badak. Karena zaman dulu masih banyak badak di sana ya. Betul, Sumatera masih sampai sekarang ada badak. Masih ada. Sekarang cuman udah langka banget Dia barang guys. berharga, jadi orang dulu nggak mau pakai tanduk. Iya. Jadi pakai yang terbaik ya, yang paling langka ya. Betul. Itu Ya, sekarang kita yang jarang memahami tentang menggunakan tanduk dengan iya. Kalau sekarang kan kalau badak memang nggak boleh lagi guys. Nah ini guys, ini dari apa ini?
Itu sudah di Pasopati. Ada. Ini oh ini yang kemarin ini. Jual, ya. Ya. Saya kebetulan udah banyak banget sempaner ini, Bah. Saya lagi senang yang ada sogoan atau mungkin yang low ya. Kalau sempaner gini udah banyak banget saya. Tapi ini bagus banget nih, guys. Karena sudah di Pasopati. Udah di Pasopati itu maksudnya udah di kalau di Jawa ditayuh mungkin ya. Udah diupacarai ya. Jadi kalau pindah ke orang yang baru di Pasopati lagi nggak? Tidak. Nggak perlu ya, cuman sekali aja waktu pemilik pertama ya. Betul. Oh gitu tuh tradisinya guys. Mantap ini. Ini tua banget. Jadi ini kalau bilang carita, oh ini sempaner ya. Kalau carita wadon tuh yang kayak gimana? Yang dua sogokan. Nah, kayak... Oh jadi yang wadon itu yang ada sogokan dua, yang lanang itu yang sogokan tadi, yang kayak gini ya. Jadi satu ya. Oh gitu caranya guys. Oke. Cuman harganya belum ada yang miring nih kayak ini. Mana lagi yang miring nih? Tawar, Bos. Tawar ya? Semua bisa ditawar. Ini yang kemarin ini saya lihat nih, luar biasa ini. Dapuran langka. Ini dapur apa nih namanya kalau di Lombok nih? Kalau kami bilang sebenarnya disebut keris pedang. Ya. Keris pedang katanya apa ya? Atau ligan. Tapi yang uniknya ada seperti budak setegal ya. Ya. Di sini ada budak setegalnya, gonjonya juga tegas banget. Rujukan, lah. Ini ada keruingan di sini. Wah, ini limited edition ini kayaknya, guys. Limited edition. Warangganya juga perak banget. Ini berapa nih, Pak? Mahal saya buka 20. 20 juta maksudnya. 20 juta, guys. Ini kalau buat rangkanya aja udah 10 juta lebih nih. Tim Anyaman. Ini Grantim Anyaman, kalau kita beli Grantimnya aja mungkin sekitar 3-4 juta ya. Belum warangkanya, perak full, ada permatanya. Ini lebih dari 10 kayaknya untuk warangkanya aja. Jadi untuk keris 20 juta itu masuk akal, nggak mahal. Istimewa. Apalagi? Mungkin kau suka yang itu, yang bugis Pamor Miring atau Sumatera yang ada. Nggak, kalau Sumatera udah banyak banget saya. Ini bugis ini ya. Ini kemarin udah lihat, ini bugis yang kita lihat kemarin. Sini Pamor Miring nih guys. Bugis itu gagah-gagah ya. Mantap. Gagah kenceng, mungkin sesuai karakter orangnya ya. Karakter bugis. Oke. Ini yang menarik ini sebenarnya satu tadi yang ini carita lanang. Satu lagi apa tadi? Oh ini juga menarik nih satu ini, Bah. Nah itu apa ini namanya ini? Jalak. Ini jalak ya? Panjang. Oke, di review Bah, apa ini, Bah? Jelasin ke teman-teman, Bah. Kalau kita sebut di Lombok ini keris tulakan. Keris tulakan ya namanya ya? Kalau Bali bilang jalak. Jadi masuk keris tulakan, pamornya pamor Banyumili. Kota Sure kami sebut di Lombok Sure. sure. Kondisi ini min condition guys. Wah ini keren ini. Warangkanya bagus dan hulunya ini. Hulunya juga kuno ini. Hulunya lanangan kalau orang Jawa bilang hulunya lanangan. Ini melambangkan kejantanan guys. Jadi harus menjadi lelaki harus penuh kejantanan ya. Sikap kesatria. Bukan maksudnya penjahat kelamin, bukan. Jadi kejantanan itu sifat kesatria guys. Ini berapa, Bah? Itu 10 deh. 10 juta guys. Bagaimana kalau kita coba kita tawar separuh harga dulu? 5 juta bagaimana 5 juta? Tidak bisa, Pak. Wah, namanya tarung kan harus gitu ya? Betul ya? Harus gitu ya? Tidak masalah. Nggak masalah. Masalah. Soal dikasih tidak, nanti kita. Jadi peraturan menawar itu pertama ditawar harus sampai nggak dikasih guys. Itu peraturan pertama. Karena kan kalau harga itu kan semuanya nggak ada standarnya ya. Jadi penawaran pertama itu sampai nggak dikasih dulu. Kalau nggak dikasih berarti udah benar ini yang nawar ini. Tinggal naiknya berapa kan gitu kan. Ayo berapa lagi? Penawaran 5 juta kan? Cara net 8 itu, Bos. Net 8 guys. Nah kalau net 8 cara nawarnya lagi adalah antara 5 sama 8 kan ada tengahnya itu. Nah biasanya kena di tengahnya, biasanya. Ya kan? Tapi gimana kalau kita nawar ke 6 dulu, 6 juta dulu? Belum bisa, Bos. Nah harus nggak sampai nggak dikasih kan? Jadi kita tahu harga terendahnya pusaka. Misalnya kalau kita bicara tentang tawar-menawar, jadi biar kita
pembelinya juga nggak kemahalan, penjualnya juga nggak sampai rugi. Jadi turun dari 7 ya? 8 udah net katanya. Wah, mantap ini guys. Kokoh 8 juta. Oke, kita lihat yang lain lagi nih. Apa lagi nih? Biar lebih jelas. Ini apa ini? Yang semalam. Biar jelas yang ini yang semalam nih guys. Ini ada ularnya ya? Ya. Wah. Ayo siapa yang bisa review nih? Ayo jelaskan. Jelaskan. Yang punya. Master. Beliau. Yang punya yang bisa jelaskan. Wah. Ini keris asli dari Jawa atau Lombok atau Bali nih, Pak? Kalau nampak seperti daburannya ini Daburannya? ada campuran Jawa Lombok ya. Masih ada Jawanya ya? Kalau dari kepala naganya ya? Betul. Karena ini saya temukan, saya beli di Lombok. Hmm. Jadi Lombok itu akulturasi budayanya luar biasa. Jadi ada percampuran budaya luar biasa, dari Bugis juga ada, dari Jawa ada. Oke. Kalau di dalam daburannya namanya apa? Kalau kami sebutin luk 3. Luk 3 jangkung ya? Juga jangkung. Jangkung kalau di Jawa namanya, kalau di Lombok juga jangkung. Bengkel tapon. Wah, kalau di Lombok ada namanya Luk 3 itu Bengkel. bengkel tapon guys namanya. Dan di sini ada di pamor tambal. Ini ada pamor tambalnya. Jadi ada pamor tambal di sini, ini pamor rahasia nih guys. Di sini ini. Baliknya juga, Pak? Oh ya, tembus sampai belakang. Oke, terus fungsinya apa secara spiritualnya, tuahnya apa? Kalau jenis-jenis keris ini bukan sembarang pemesan dengan itu lah. Bukan sembarangan ya. Paling tidak dia Masih dalam lingkungan kerajaan. lingkungan kerajaan. Lingkungan kerajaan. Oke. Yang bersimbol atau yang pamor bagus. Pamor bagus. Oke. Jadi lebih ke status sosialnya, biasanya untuk yang udah simbol gini, biasanya udah kelasnya bangsawan, guys. Jadi mempunyai fungsi sebagai mungkin kewibawaan, kemuliaan, dan juga sebagai kepemimpinan kalau udah simbol gini nih. Jadi kerisnya modelnya mungkin sekitar 38 cm, 37. Ini bisa masuk ke, kalau di Jawa itu udah masuk pusaka yang normal ukurannya segini ya. Tapi kalau di Lombok masuk seselet nggak? Belum ya? Kalau seselet lebih pendek lagi ya. Seselet itu standarnya berapa senti? 30. Itu jengkal sama 30 cm ya? Oke, seselet itu kalau di Jawa itu kayak pusaka patrem ya? Jadi kalau pusaka patrem memang dibawa-bawa kemana-mana. Tapi kalau... ini dah, Pak. Nah, ini dia nih, ada seselet di situ. Kalau ini bukan termasuk seselet. Bang, bisa diperbandingkan nggak? Perbandingan wilayahnya. Perbandingan wilayahnya. Buka bilahnya. Waduh, ini keren sekali, guys. Oh, ini dibawa kemana-mana ini? Waduh. Jadi setiap orang mempunyai pusaka andalan ini ya. Nah, kebanyakan pusaka andalan tuh nggak harus mewah-mewah ya. Tapi yang memang mempunyai sejarah. Sejarah secara spiritual ataupun di dalam proses pencariannya itu, guys. Wah, ini jelasin dong, Bang. Apa ini namanya? Ini sebenarnya yang unik di ganjonya ini. konjonya di ini ya. Ini Di gandiknya. Dibalut perunggu, guys. Wah. Ini agak langka juga. Namanya apa ini kalau di sini? Kalau ini dia hitungan dapur sempana. Masih dapurnya sempana, tapi ada kombinasi dengan perunggu ya. Wah, tua banget ini kayak ini. Bisa-bisa era Mojopahitan ini. Wah, keren. Mantap sekali. Nah, ini berapa ini, Bah? Jadi saya buka harga tadi malam. Tadi malam udah sempat buka harga 20 juta, guys. Dengan warangka sudah. Warangka sudah top ya. Ya. Mantap sekali. Wah, ini nih warangkanya udah belang macan ini, guys. Belang harimau, 20 juta. Nah, kalau ada yang suka ini nonton video ini, berapa nomor kontaknya, Mbak? Nomor teleponnya boleh dicantumin nggak? Bisa. Berapa? 081 35 35 333 47 97. Jadi teman-teman kalau ada yang suka dengan pusaka ini atau ada yang sebagian di sini boleh kontak ya. Ini sih saya suka, cuman ada beberapa pertimbangannya kalau saya di garis ini ya nih, Bah. Ini kayak garisnya tidak segitu simetris. Iya, nggak sejaman sama ukirannya.
tapi nggak tahu ya. Dari penjelasannya. Ya, penjelasannya. Kalau untuk keris Bali itu dia selesainya itu dengan sangling atau finishing. Tapi ini keris ada unsur Jawanya. Ada unsur Jawanya. Bugisnya juga. Jadi itu harus kasar besinya. Ya, besinya kasar. Dengan sanglingan atau amplas. Bukan. Maksudnya garis ini loh. Ya. Satu garis ini loh. Betul, ya. Di amplas. Nah, nggak tahu. Di Lombok dia di sangling atau di amplas. Di amplas waktu proses sanglingnya itu. Dia Oh. cenderung agak Jadi kayak goresan baru ya. Jadi tegas dia. goresan baru yang Apalagi tegas. kalau dia ngamplasnya sanglingnya nggak pandai, bisa meleset. Itu yang menjawab pertanyaan saya guys, karena dari ujung sampai ini kan kelihatan alami. Terus memang ada sanglingan, tapi di daerah sini ini ada seperti goresan yang mungkin dibuat di era yang setelahnya gitu ya. Dan kemungkinan itu proses dari sanglingannya yang baru dibuat seperti ini nih. Karena baliknya nggak kayak gini nih. Kayak gitu. Itu kan hanya pendapat aja ya. Ini seperti saya perbandingkan seperti yang Perbandingan ya. Wah, kita dapat ilmu banyak di sini guys. Jadi ini Nah, ini naga juga ini. ya, kalau ini kan dia susulan, Pak. Ini susulan ya. Kepala naganya ini susulan nih guys. Kalau untuk kinatahnya asli ini, Pak. Oke. Kecuali ini naga ini disusul. Bilangnya dulu di kalau ini dia Baru dibentuk ya. Jadi ini di era setelah daripada bilanya. Kalau di Jawa namanya keris ampelan atau pembentukan baru setelah era bilanya. Betul ya. Kalau di Lombok apa namanya? Kalau bentukan susulan ini? simbol susulan. Simbol susulan namanya guys. Tapi ya bukan susulan baru ini ya. Mungkin dulu-dulu ya. Mungkin dulu-dulu. Jadi mungkin penghargaan dari pusakanya itu. Mantap. Oke. Jadi yang saya tawar mana aja tadi tuh? Ini belum. Sampai bingung bro. Ini dia. Yang lanang belum. Yang lanang ini siapa yang punya nih? Sama satu yang punya. Oke, berapa tadi bukanya? 10 bos. Waduh, 10 guys. Tawar bos. Waduh, saya udah banyak yang kayak gini. Ini saya nggak punya ini. Wah. Itu udah dua-duanya borong bos. Borong dua-duanya. Kan bisa kurang jadinya nanti kan. Oh gitu ya? Ya. Kalau dua-duanya berapa ini? Harga di ujung tombak. Ya. Harga ujung pusaka guys. 12 ambil bos yang dua. Ush, Berapa? Jatuh dia. 14. 14 dua. 14. Kalau ini? Ini 8 ini. Ini emang langka ini, dia lebar dan panjang. Itu sulitnya. Tadi di pameran banyak yang minat ini. Iya. Ini bagus juga guys. Ya. Ini nama dapurnya apa ini? Cacaran. Cacaran ya. Cacaran kalau di Jawa namanya mundarang. Kalau di Bali dia Cacaran ya? bukan. Ada juga Surapati dia. Oh, kalau di Bali namanya Surapati. Makanya penamaan dapur itu tiap daerah bisa berbeda-beda guys. Cacaran juga ada di Bali. Ada juga yang bilang cacaran ya. Nah, secara filosofinya kalau keris cacaran ini atau Surapati ini apa untuk apa ini, Bang? Keris tempur dia. Di Lombok, Jadi, di Bali keris tempur. keris tempur ya? Istilahnya bahannya paling super. Jadi memang dibuat dengan tempahan yang sangat keras ya, tajam ya. Jadi memang keris yang digunakan untuk bertempur, guys. Jadi kewibawaannya kuat sekali ya. Wah, aduh keren. Keren, guys. Wus. Jadi dua-duanya berapa? 14? 15. 15. Gimana kalau kita tawar 10, guys? Dua-duanya, guys. Masuk akal, guys. Ya kan? Gimana kalau kita tawar 10 nih dua-duanya ini? Wah, justru harus nggak boleh dikasih. Karena masih ada hari ini sama hari besok, guys. Biasanya penentuannya itu besok ya kan? Hari hanya ya. Oke, bentar lagi kita akan pergi ke pameran. Udah mulai siap-siap ya, Bang ya? Siap-siap. Udah mulai siap-siap, kita akan lanjut di pameran nanti di Bursa Pusaka. Teman-teman ikutin di video selanjutnya. Salam Rahayu. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnika Indonesia Channel. Ini di pameran di Bursa di Mandalika hari yang kedua. Jadi khusus untuk video ini saya lagi pengen untuk nunjukin teman-teman pusaka-pusaka dari Bali, Lombok, dan ada juga beberapa dari Bugis guys. Di sini yang memang sengaja dipamerkan, tidak untuk diperjualbelikan.